Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maisara dengan NIM akhir 151 dari kelas 3C. Di sini saya akan murojaah golongan obat untuk memenuhi tugas remedial kuis farmakologi. Yang pertama itu ada obat golongan pernapasan. Yang pertama ada salbutamol. Salbutamol ini untuk bronkoplasma akut dan asma. Untuk dosisnya inhalasi itu 1-2 puff. 100 sampai puff ya. Untuk oralnya 2-4 mg 3-4 kali sehari. Cara pemberiannya inhalasi dan oral. Efek sampingnya tremor dan takikardia. Untuk interaksi obatnya beta blocker, mengurangi efek, digoxin, aritmia dan diuretik hipokalemia. Kontraindikasinya untuk hipersensitivitas. Yang kedua ada terbutalin. Terbutalin ini untuk bronkoplasma akut. Cara pemberian dosisnya itu oralnya 2,5 sampai 5 mg 3-4 kali sehari. Terus cara pemberiannya inhalasi, bisa juga oral. Terus efek sampingnya tremor, takikardia. Terus interaksi obat pentingnya beta blocker dan obat simpatomimetik. Kontraindikasinya penyakit jantung dan hipertensi tak terkontrol. Terus ada yang ketiga fenoterol, itu untuk bronkoplasma akut. Terus untuk dosisnya itu inhalasi itu dosisnya 100-200 per puff. Terus cara pemberiannya ada inhalasi atau nebulizer. Efek sampingnya tremor dan takikardia. Interaksi obatnya beta blocker dan digitalis. Kontraindikasinya penyakit jantung berat dan aritmia. Terus yang keempat ada salmeterol untuk asma. Dosis umumnya itu 2 kali per hari. Cara pemberiannya inhalasi. Terus efek sampingnya tremor, kram, dan sakit kepala. Interaksi obatnya menaikkan kadar pada kombinasi tertentu. Untuk kontraindikasinya jangan digunakan untuk asma tanpa risiko eksaserbasi. Terus selanjutnya ada formoterol. Formoterol ini untuk asma dan COPD. Dosisnya inhalasi juga 2 kali sehari. Cara pemberiannya inhalasi. Efek sampingnya tremor, sakit kepala, kram. Terus interaksi obatnya beta blocker. Terus kontraindikasinya hati-hati digunakan asma tanpa steroid inhalasi. Terus selanjutnya ada budesonide atau ICS, itu untuk asma juga. Cara pemberiannya inhalasi 200-600 per hari. 200-800 per hari. Terus cara pemberian selanjutnya ada budesonide atau ICS, itu untuk asma juga. Terus untuk dosisnya itu 200-800 per hari. Terus ada cara pemberiannya itu inhalasi. Terus efek sampingnya itu kardidiasis oral. Terus disfonia. Untuk interaksinya inhibitor kuat untuk meningkatkan efek sistemik, yaitu meningkatkan efek sistemik. Terus ada kontraindikasinya infeksi saluran nafas aktif. Terus selanjutnya ada methylprednisolon. Methylprednisolon ini untuk eksaserbasi
asma juga bisa, terus PPOK. Itu oralnya 4-48 mg, terus cara pemberiannya oral. Efek sampingnya supresi adrenal, hiperglikemia. Interaksi obat pentingnya meningkatkan GL-RIS dan juga NSAID. Kontraindikasinya infeksi sistemik tidak terkontrol. Terus Selanjutnya ada obat fluticasone propionat. Itu untuk asma juga, inhalasi 100-500 per hari. Cara pemakaiannya inhalasi. Interaksi obatnya efek sampingnya kandidiasis oral. Untuk interaksi obatnya inhibitor kuat CYP3A4. Meningkatkan risiko sistemik. Untuk kontraindikasinya, hati-hati jika memakai inhibitor CYP3A4. Terus ada CTM, itu untuk alergi. Diminum dengan dosis 4 mg tiap 4-6 jam. Cara pemberiannya oral. Efek sampingnya kantuk, mulut kering. Terus ada interaksi obatnya itu alkohol. Terus kontraindikasinya glaukoma sudut sempit. Terus ada juga dipenidramin. Itu untuk alergi akut, bisa juga untuk mabuk perjalanan. Dosisnya 25-50 mg per 4-6 jam. Terus untuk cara pemberiannya itu oral. Untuk efek samping kantuk berat, terus mulut kering, pusing. Terus untuk interaksi obatnya alkohol juga. Ada juga CNS depression, itu meningkatkan meningkatkan sedasi. Terus ada kontraindikasinya itu glaukoma sudut sempit. Glaukoma sudut sama retensi urin. Terus ada juga dimenhidrat. Dimenhidrinat. Itu untuk mabuk perjalanan dan mual. Terus untuk dosisnya itu 25-50 mg tiap 4-6 jam. Cara pemberiannya oral. Efek sampingnya kantuk, mulut kering, pusing. Terus interaksinya alkohol, sedatif, meningkatkan sedasi. Terus ada kontraindikasinya, hati-hati antihistamin gen 1. Selanjutnya ada loratadin. Loratadin ini untuk rintis alergi. Diminumnya 10 mg sekali sehari. Itu oral. Untuk efek sampingnya sakit kepala, mual, pusing. Sakit kepala, mulut kering, letih, ngantuk. Terus interaksi obatnya ketoconazole. Untuk kontraindikasinya hipersensitivitas. Nah, Terusnya ada cetirizine. Itu untuk alergi juga, itu diminum 10 mg sekali sehari atau 5 mg pada yang sensitif. Itu oral. Terus efek sampingnya sedikit ngantuk. Terus ada interaksinya alkohol. Terus kontraindikasinya gangguan ginjal. Terus yang selanjutnya ada Ipratopium bromida. Ini untuk CPOD. Efek samping dosisnya inhalasi 2 puff. 2 puff. Terus cara pemberiannya inhalasi. Terus untuk efek sampingnya mulut kering, iritasi tenggorokan, dan retensi urin. Terus ada interaksi obat itu antikolinergik lain.
yaitu efek antikolinergik aditif. Kontraindikasinya glaukoma sempit, glaukoma sudut sempit. Terus selanjutnya ada tiotropium bromida. Tuh lanjut. Itu untuk PPOK. Terus dosisnya itu 2,5 sampai 5 mg. Cara pemakaiannya inhalasi. Terus efek sampingnya mulut kering, palpitasi. Terus ada juga interaksi obatnya itu antikolinergik lain aditif. Terus kontraindikasinya glaukoma sudut sempit. Selanjutnya ada umethlidinium bromid. Itu untuk PPOK juga. Terus untuk dosisnya itu 62,5 once daily, sekali sehari. Kayaknya. Itu cara pemakaian inhalasi. Efek sampingnya mulut kering, retensi urin, sakit tenggorokan. Interaksi obat itu ada anti muskarinik lainnya aditif. Terus untuk kontraindikasinya glaukoma sudut sama retensi urin berat. Terus selanjutnya ada dextrometorphan. Itu untuk batuk kering non produktif. Untuk dosisnya 10 sampai 30 mg tiap 4 sampai 6 jam. Cara pemakaiannya oral, efek sampingnya pusing, mual, konstipasi. Interaksi obatnya MAOI, resiko serotonin syndrome. Terus ada kontraindikasinya batuk produktif, jangan gunakan. Terus lanjut. Selanjutnya ada kodein. Kodein itu batuk berat non produktif. Dosisnya 15 sampai 60 mg tiap 4 sampai 6 jam sesuai kebutuhan. Cara pemakaiannya oral. Terus efek sampingnya sedasi, konstipasi, depresi. Terus untuk interaksi obatnya meningkatkan depresi respirasi. Terus untuk kontraindikasinya hipersensitivitas dan risiko misus. Selanjutnya ada levodoropropizin. Itu untuk batuk kering non opioid antitussive. Itu cara dosisnya 60 mg 3 kali sehari. Cara pemberiannya oral. Efek sampingnya pusing, mual, reaksi alergi. Terus untuk interaksinya minim interaksi utama. Kontraindikasinya hipersensitivitas. Terus selanjutnya ada asetilsistein. Itu untuk mukolitik atau dahak kental. Diminum oral 200 sampai 600 mg 2 sampai 3 kali sehari. Untuk cara pemberiannya oral. Terus untuk efek sampingnya itu mual, muntah, ruam. Terus untuk interaksi obatnya hati-hati dengan obat iritan lambung. Terus kontraindikasinya itu ada ulcus pepticum. Hati-hati sama hipersensitivitas. Lanjut.
lanjut. Terus selanjutnya ada bromhexin. Itu untuk mukolitik atau ekspektoran. Terus Dosisnya 8 mg 3 kali sehari. Untuk cara pemberiannya oral. Efek sampingnya mual, diare, sakit kepala. Interaksi obatnya meningkatkan penetrasi antibiotik ke sekresi paru. Kontraindikasinya hipersensitivitas. Selanjutnya ada ambroxol. Itu untuk mukolitik. Terus untuk dosisnya 30 mg 2-3 kali per hari. Untuk cara pemberiannya oral, efek sampingnya mual, diare. Interaksi obatnya meningkatkan efektivitas beberapa antibiotik. Terus untuk kontraindikasinya hipersensitivitas. Terus selanjutnya ada ergostein. Itu untuk mukolitik. Dosisnya 300 mg 2 kali sehari. Cara pemberiannya oral, efek sampingnya mual, pusing, sakit kepala. Interaksinya minim interaksi serius. Terus untuk kontraindikasinya hipersensitivitas. lanjut. Selanjutnya ada guaifenesin. Itu untuk ekspektoran juga, tapi untuk batuk produktif. Efek sampingnya dosisnya dulu 200-400 mg tiap 4 jam. Terus untuk cara pemberiannya oral, efek sampingnya mual, sakit kepala, dan pusing. Ini interaksi obatnya Minum. hati-hati bila digabung dengan OTC lain. Terus untuk kontraindikasinya anak di bawah 2 tahun tidak direkomendasikan. Terus selanjutnya yaitu pseudofedrin HCl. Itu untuk dekongestan oral. Untuk hidung tersumbat. Dosisnya 600 mg tiap 4-6 jam. Itu untuk oral. Diminum secara oral. Untuk efek sampingnya tekanan darah tinggi. Terus Interaksi obatnya antihipertensi, nanti mengurangi efek. Terus untuk kontraindikasinya hipertensi tidak terkontrol dan penyakit jantung iskemik. Terus ada juga phenylephrine HCl, itu juga untuk dekongestan. Terus dosisnya itu 10 mg tiap 4-6 10 mg tiap 4 jam. Itu diminum secara oral. Terus efek sampingnya tekanan darah naik. Terus interaksinya antihipertensi. Terus untuk efek samping kontraindikasinya hipertensi tidak terkontrol. Selanjutnya yang terakhir yaitu ephedrine HCl. Itu untuk dekongestan. Dosisnya tergantung sediaan. Cara minumnya oral. Efek sampingnya takikardia dan hipertensi. Terus untuk interaksi obatnya stimulans aditif, dan kontraindikasinya hipertensi dan penyakit jantung serta hipertiroid. Lanjut. Selanjutnya yaitu obat hormon. Yang pertama ada levoketoconazole. Itu untuk inhibitor steroid genesis. Itu dosisnya ada di label. Cara pemberiannya oral. Untuk efek sampingnya hepatotoksik. Terus interaksi obatnya CYP3A4 interaksi. Terus untuk kontraindikasinya penyakit hati, tapi bukan iri. Metiarpon itu untuk adrenal. Cara pemberiannya itu 250-1000 mg.
diberikan secara oral. Terus untuk efek sampingnya mual. Terus untuk interaksi obatnya ada steroid, interaksi metabolisme steroid. Terus untuk kontraindikasinya kehamilan. Osilodrostat itu untuk Cushing disease. Untuk dosnya tiap label, pembeliannya oral, terus efek sampingnya edema. Indikasinya interaksi CYP, interaksi obatnya interaksi CYP, kontraindikasinya resiko adrenal. Terus selanjutnya ada prednisolon. Prednisolon ini untuk antiinflamasi. Dosisnya 5 sampai 60 mg per hari. Cara pembeliannya oral. Terus efek sampingnya hiperglikemia dan osteoporosis. Interaksi obatnya ada beberapa interaksi. Terus untuk kontraindikasinya infeksi aktif. Terus selanjutnya ada metilprednisolon. Itu sudah itu. Yang bawahnya. Kan prednisolon tadi. Isolon toh. Bawahnya. Oh iya. Maaf guys. Selanjutnya ada hidrokortison. Itu untuk steroid untuk flare berat. Yo lanjut. Terus dosisnya 4 sampai 48 mg tiap hari. Cara pembeliannya oral. Efek sampingnya hiperglikemia. Interaksinya ada beberapa. Terus untuk kontraindikasinya infeksi. Terus selanjutnya ada fludocortison. Itu untuk replacement. Dosisnya 15 sampai 30 mg per hari. Salah 0,05. Ulang saja. Obat selanjutnya Yaitu hidrokortison. Itu replacement addition. Dosisnya 15 sampai 30 mg per hari. Diberikan secara oral. Efek sampingnya retensi urin. Dosisnya tinggi. Terus interaksi obatnya nggak ada. Kontraindikasinya perlu penyesuaian saat sakit. Selanjutnya yaitu ada abalopratit. Itu untuk osteoporosis. Diberikan 80 mikrogram ya per hari. Diberikan secara subkutan suntik. Terus untuk efek sampingnya mual, pusing. Interaksinya nggak ada. Kontraindikasinya teriparatid. Terus selanjutnya ada sinakalset. Itu untuk hiperparatiroid sekunder. Dosisnya 30 sampai 180 mg per hari. Diberikan secara oral. Efek sampingnya hipokalsemia dan mual. Untuk interaksinya CYP interaksi. Terus untuk kontraindikasinya hipokalsemia berat. Selanjutnya ada etelkalsetit. Itu untuk hiperparatiroid juga. Diberikan IV di setiap dialisis di setiap label. Terus untuk cara pemberiannya IV. Terus efek sampingnya hipokalsemia dan kram otot. Interaksinya nggak ada. Kontraindikasinya hipokalsemia. Terus selanjutnya ada prednison. Prednison ini antiinflamasi. Dosisnya 5 sampai 60 mg per hari. Diberikan secara oral. Terus efek sampingnya teriparatid. Interaksinya nggak ada.
hiperglikemia dan kenaikan berat badan. Efek sampingnya Interaksi obat. NSAID meningkatkan risiko tukak. Terus kontraindikasinya infeksi aktif tanpa kontrol. Selanjutnya ada dexamethasone. Dexamethasone ini untuk inflamasi kering, inflamasi kuat, edema otak. Terus dosisnya? Dosisnya 0,5 sampai 6 mg per hari, diberikan secara oral. Terus efek sampingnya hiperglikemia, efek samping interaksi obatnya CYP inhibitor. Terus untuk kontraindikasinya infeksi aktif. Terus ada juga betamethasone, itu untuk antiinflamasi dengan dosis sesuai protokol, diberikan secara IM bisa, IV bisa. Terus efek sampingnya hiperglikemia, interaksi obatnya kontra pada interaksi obatnya ada beberapa. Terus untuk kontraindikasinya infeksi aktif. Terus ada juga bremelanotide. Bremelanotide itu untuk kurangnya dorongan seksual, diberikan dengan dosis 1,75 mg, diberikan secara subkutan. Efek sampingnya tekanan darah tinggi, mual. Terus interaksinya kontra pada hipertensi. Terus untuk kontraindikasinya tekanan darah tinggi tidak terkontrol. Terus selanjutnya ada setmelanotide, itu untuk obesitas. Itu nanti diberikannya sesuai dosis yang ada di label. Terus untuk cara pemberiannya subkutan. Efek sampingnya mual, efek seksual. Terus untuk interaksinya tidak ada. Terus untuk kontraindikasinya hamil atau laktasi. Terus lanjut. Selanjutnya yaitu levothyroxine untuk mengganti hormon tiroid yang kurang. Itu diberikan 25 sampai 200 mikrogram per hari. Diminum pagi sebelum makan. Efek sampingnya jantung berdebar, gemetar. Terus interaksinya tidak boleh diminum barang obat yang mengandung zat besi. Kontraindikasinya penderita hipertiroid. Terus selanjutnya ada liothyronine, itu untuk obat tiroid untuk kelas berat, diberikan 5 sampai 25 mikrogram per hari. Cara pakainya diminum atau disuntik. Efek sampingnya detak jantung cepat dan sulit tidur atau insomnia. Interaksinya menambah efek warfarin. Kontraindikasinya penyakit jantung berat. Terus selanjutnya ada clomifen, untuk merangsang ovulasi pada wanita yang sulit hamil. Untuk dosisnya 50 sampai 150 mg per hari selama 5 hari. Cara minumnya diminum atau oral. Terus efek sampingnya wajah terasa panas dan penglihatan kabur. Efek interaksinya tidak banyak interaksi. Dan untuk kontraindikasinya hati-hati, tidak boleh digunakan jika sedang hamil atau punya kista ovarium. Selanjutnya ada letrozole, itu untuk merangsang ovulasi atau terapi kanker payudara. Itu diberikan 2,5 mg per hari. Cara pemberiannya oral. Terus untuk efek sampingnya pegal, keringat malam, dan nyeri sendi. Untuk interaksi obatnya, beberapa obat hati bisa mengubah efeknya. Tidak boleh digunakan jika hamil. Terus lanreotide, itu untuk mengontrol hormon berlebih. Dosis umumnya 60 sampai 120 mg tiap 4 minggu dengan cara disuntik. Efek sampingnya nyeri,
nyeri perut, diare, dan batuk empedu. Interaksi obatnya dapat mengganggu kerja insulin. Tidak boleh digunakan jika gula darah tidak stabil. Selanjutnya ada octreotide. Itu untuk menghambat hormon berlebih juga, diberikan 50-500 mikrogram 2-3 kali sehari dengan cara disuntik. Terus efek sampingnya itu nyeri perut, diare. Terus untuk interaksi obatnya mengubah efek insulin, tidak boleh digunakan jika alergi terhadap obat tertentu. Terus ada HCG. HCG itu merangsang ovulasi atau produksi sperma. Dosis umumnya 5.000 sampai 10.000 IU. Cara pakainya disuntik. Terus efek sampingnya perut kembung, nyeri perut. Interaksi obatnya obat hormon lain dan tidak boleh digunakan jika ada tumor ovarium aktif. Selanjutnya ada FSH atau follicle stimulating hormone. Itu untuk merangsang pembentukan sel telur atau sperma. Diberikan dengan dosis sesuai protokol. Terus untuk cara pemberiannya itu disuntik. Efek sampingnya perut kembung dan mual, tidak ada interaksi obat. Terus tidak boleh digunakan jika ada kista ovarium. Terus selanjutnya ada menotropin. Itu untuk membantu ovulasi pada terapi kesuburan. Dosis umumnya sesuai anjuran dokter. Cara minumnya disuntik. Efek sampingnya perut kembung, mual. Interaksi obatnya tidak ada. Terus untuk kontraindikasinya tumor ovarium. Lutropin alfa itu untuk membantu kesuburan bersama FSH. Bersama FSH. Terus untuk dosisnya sesuai anjuran dokter, diberikan cara suntik. Terus efek sampingnya nyeri suntikan dan perut kembung. Interaksinya tidak ada. Terus tidak boleh digunakan jika hamil. Terus selanjutnya ada gonadorelin. Gonadorelin itu digunakan untuk membantu ovulasi atau tes hormon. Itu diberikan sesuai anjuran dokter dengan cara disuntik. Efek sampingnya pusing, panas badan. Terus untuk interaksi obatnya tidak ada. Kontrainteraksinya hamil. Leuprolida itu diberikan untuk endometriosis atau kanker prostat dengan dosis 3,75 mg tiap bulan, disuntik. Efek sampingnya wajah panas, tulang lemah, tidak ada interaksi obat. Kontraindikasinya hamil. Terus ada juga estrogen terkonjugasi, itu untuk terapi hormon menopause. Itu dosisnya 0,3 sampai 1,25 mg per hari. Diminum. Untuk efek sampingnya mual, nyeri payudara, Untuk interaksinya rifampicin bisa menurunkan efeknya, dan untuk kontraindikasinya itu riwayat kanker payudara. Terus ada estradiol, itu untuk pengganti hormon estrogen. Itu diberikan 1-2 mg per hari dengan cara diminum, tapi bisa juga ditempel. Terus untuk efek sampingnya mual, bengkak, dan pembekuan darah. Terus untuk interaksi obatnya obat anti kejang, yaitu menurunkan efek. Terus kontraindikasinya riwayat kanker atau pembekuan darah. Selanjutnya ada etinilestradiol, itu untuk pil KB kombinasi. Itu diberikan dengan dosis 20-35 mikrogram per hari. Diminum. Efek sampingnya mual, pusing, berat badan naik. Terus untuk interaksi obatnya itu rifampicin menurunkan efek. Terus kontraindikasinya perokok berat atau riwayat darah beku.
Selanjutnya ada etinilestradiol. Oh. Kok etinil terus? Norgestrel. Norgestrel Fungsi itu untuk kontrasepsi pil atau atau darurat. Dosisnya 1,5 mg sekali darurat. Diminum. Efek sampingnya mual, perubahan berat badan, perubahan haid. Terus untuk interaksinya obat anti kejang. Terus untuk kontraindikasinya hamil. Selanjutnya ada medroxyprogesteron. Itu suntik KB atau terapi hormonal. Itu diberikan 150 mg tiap 3 bulan. Disuntik, efek sampingnya berat badan jadi naik dan haid tidak teratur. Terus untuk interaksi obatnya, obat hati tertentu dapat menekan efek. Terus kontraindikasinya hamil atau tumor hati. Terus selanjutnya ada norepinephrine. Itu untuk pil KB progestin tunggal. Itu diberikan 0,35 mg per hari. Terus untuk pemberiannya disuntik, diminum, gitu. Efek sampingnya haid tidak teratur. Terus untuk interaksinya obat kejang. Terus untuk kontraindikasinya hamil. Terus selanjutnya ada testosteron. Suntik itu mengganti hormon pria yang rendah. Diberikan 50 sampai 100 tiap minggu. 50 sampai 100 mg tiap minggu, diberikan secara suntik. Efek sampingnya nanti jerawat, bengkak, perubahan mood. Terus untuk kontraindikasi interaksinya obat hati tertentu, kontraindikasinya kanker prostat. Terus ada juga nadrolon. Itu untuk anemia. Terus sesuai dokter. Terus dengan cara disuntik, efek sampingnya tumbuh rambut berlebih dan gangguan hati. Interaksinya nggak ada. Kontraindikasinya kanker prostat dan hamil. Selanjutnya ada tamoxifen. Itu untuk kanker payudara. Diminum 20 mg per hari dengan cara oral diminum. Terus efek sampingnya wajah panas, keringat malam. Terus efek sampingnya obat anti depresi tertentu, kontraindikasinya hamil. Terus ada juga ospemifin. Itu untuk mengatasi nyeri saat hubungan akibat menopause. Itu diberikan dengan dosis 600 mg per hari. 60 mg per hari dengan efek samping wajah panas, keputihan. Interaksinya obat estrogen lain. Untuk kontraindikasinya riwayat darah beku. Selanjutnya ada raloxifin. Itu untuk mencegah osteoporosis dan kanker payudara. 60 mg per hari. Caranya diminum. Untuk efek sampingnya panas badan dan kram kaki. Terus untuk interaksinya obat estrogen lain. Terus untuk kontraindikasinya darah mudah beku. Terus selanjutnya ada teromifin. Itu untuk kanker payudara. Diberikan 60 mg per hari dengan cara diminum. Efek sampingnya wajah panas dan mual. Terus interaksinya obat hati. Kontraindikasinya hamil dan darah mudah beku. Kontraindikasinya itu kehamilan. Terus selanjutnya ada teriparatid. Itu untuk osteoporosis berat.
diminum 20 mikrogram per hari dengan cara disuntik. Terus mual, efek sampingnya itu mual, nyeri. Terus untuk interaksi obatnya digoxin. Terus untuk kontraindikasinya kanker tulang. Selanjutnya yaitu ada somatropin, itu untuk defisiensi GH. Untuk dosisnya itu 0,1 sampai 0,3 mg per hari. Diberikan secara subkutan. Untuk efek sampingnya edema. Untuk kontraindikasinya glukokortikoid, menurunkan efek. Terus untuk kontraindikasinya itu kanker aktif. Selanjutnya ada tesamorelin, itu untuk lipodystrofi terkait HIV. Untuk dosisnya itu 2 mg per hari. Untuk cara pemberiannya subkutan. Efek sampingnya itu nyeri injeksi. Terus untuk interaksi obatnya nggak ada, kontraindikasinya kehamilan. Terus selanjutnya ada somatrogon, itu untuk GH long acting dengan dosis sesuai produk. Terus untuk pemberiannya subkutan. Terus untuk interaksi obatnya edema. Terus untuk efek sampingnya edema. Untuk interaksi obatnya nggak ada. Untuk kontraindikasinya kanker aktif. Selanjutnya ada obat masimorelin. Masimorelin ini untuk tes diagnosis defisiensi GH. Untuk dosisnya sesuai protokol. Terus untuk cara pemberiannya oral. Terus untuk efek samping mual, pusing, dan rasa logam di mulut. Terus untuk interaksinya QT prolongation, drug caution. Kontraindikasinya diabetes atau adrenal insufficiency. Selanjutnya ada pegfisomant, itu untuk akromegali. Untuk dosisnya 10-40 mg per hari. Diberikan secara subkutan. Untuk efek sampingnya peningkatan enzim hati. Untuk interaksi obatnya metabolik hati. Untuk kontraindikasinya hepatitis aktif. Selanjutnya ada fulvestrant, itu untuk metastatic breast cancer. Itu diberikan 500 mg secara IM. Terus untuk efek sampingnya itu nyeri injeksi. Terus untuk interaksi obatnya interaksi CYP. Terus untuk kontraindikasinya kehamilan. Terus selanjutnya ada clomipem. Clomipem ini untuk induksi ovulasi. Terus diberikan secara oral, dosisnya 50-150 mg per hari dengan efek samping multiple pregnancy atau kehamilan kembar. Terus untuk interaksinya itu minimal. Terus untuk kontraindikasinya kehamilan dan kista ovarium. Selanjutnya ada Degarelix, itu untuk kanker prostat. Diberikan untuk secara subkutan 240 mg. Terus untuk efek sampingnya nyeri tempat suntik, nyeri suntik. Terus untuk interaksi obatnya nggak ada. Kontraindikasinya hipersensitivitas. Selanjutnya ada kalsitonin atau salmon kalsitonin, itu untuk osteoporosis. Dosisnya 200 IU nasal per hari atau 0,5 mg subkutan per hari. Untuk cara pemberiannya nasal atau SC subkutan. Terus untuk efek sampingnya rinitis dan mual. Interaksinya nggak ada. Kontraindikasinya hipersensitivitas salmon.
Terus selanjutnya ada anastrozol. Anastrozol ini untuk kanker payudara. Terus diberikan secara oral 1 mg per hari. Efek sampingnya nanti nyeri sendi. Terus untuk interaksi obatnya interaksi CYP. Untuk kontraindikasinya hamil. Terus ada letrozol. Letrozol ini untuk kanker payudara juga. Terus untuk cara pemberiannya oral 2,5 mg per hari. Untuk efek sampingnya nyeri otot, interaksi obatnya interaksi CYP, kontraindikasinya hamil. Selanjutnya ada exemestan itu untuk breast cancer. Diberikan secara oral 25 mg per hari. Terus untuk efek sampingnya ruam dan agranulositosis. Interaksinya warfarin, efek. Terus untuk Gimana kontraindikasi? Ini interaksi obat warfarin. kontraindikasinya hamil. Terus lanjut. Terus selanjutnya ada metimazol. Metimazol ini untuk hipertiroidisme. Diberikan secara oral 5-40 mg per hari. Efek sampingnya ruam, agranulositosis, hepatotoksisitas. Untuk interaksinya warfarin, kontraindikasinya kehamilan semester 1. Terus selanjutnya ada propitil ourasil. Propiltirourasil itu untuk hipertiroidisme juga. Cara minumnya oral 100-300 mg per hari. Terus untuk efek sampingnya hepatitis atau agranulositosis, interaksinya warfarin. Terus untuk kontraindikasinya kehamilan semester 1. Selanjutnya ada desmopressin, itu untuk diabetes insipidus sentral. Itu diberikan secara nasal atau subkutan. Itu sebanyak sebesar 10 sampai 40 mikrogram per protokol. Efek sampingnya hiponatremia. Terus untuk interaksi obatnya resiko hiponatremia. Terus untuk kontraindikasinya hiponatremia. Selanjutnya ada vasopressin atau ADH, itu untuk shock vasodilatasi. Itu diberikan titrasi IV, diberikan secara IV. Untuk efek sampingnya iskemia perifer dan hiponatremia. Untuk interaksi obatnya nggak ada. Terus untuk kontraindikasinya jantung, penyakit jantung. Selanjutnya ada apalutamid. Apalutamid ini untuk kanker prostat. 240 mg per hari, diminum secara oral. Efek sampingnya ruam dan hipotiroid. Terus untuk interaksinya interaksi CYP 3A4. Terus untuk kontraindikasinya hamil. Selanjutnya ada flutamid. Flutamid untuk kanker prostat, diminum 250 mg secara oral. Terus untuk efek sampingnya hepatotoksisitas. Terus untuk kontraindikasinya warfarin. Terus untuk kontraindikasinya penyakit hati. Selanjutnya bicalutamid, itu untuk kanker prostat juga, diminum 50 mg per hari secara oral. Terus untuk efek sampingnya ginekomastia. Interaksi obatnya interaksi CYP 3A4. Terus kontraindikasinya penyakit hati. Selanjutnya spironolakton, itu untuk anti androgen, diminum 25-200 mg per hari secara oral. Efek sampingnya hiperkalemia.
Terus untuk interaksinya ARB meningkatkan K+, terus kontraindikasinya gagal ginjal atau hiperkalemia. Terus Terus untuk obat selanjutnya yaitu tamsulosin, itu untuk gejala BPH, dosisnya 0,4 sampai 0,8 per hari. Terus 0,4 sampai 0,8 mg per hari, diberikan secara oral. Efek sampingnya pusing, hipotensi, ortostatik. Terus untuk interaksi obatnya PDE5 inhibitor aditif dan hipotensi. Terus untuk kontraindikasinya hipotensi. Selanjutnya yaitu obat anti diabetes. Selanjutnya ada metformin. Metformin ini untuk diabetes mellitus 2 lini pertama. Diberikan 500 mg 2 kali sehari, diminum bersama dengan makan. Efek sampingnya mual, diare, penurunan berat badan, penurunan nafsu makan. Interaksinya alkohol, zat kontras, dan obat yang bisa menurunkan fungsi ginjal. Kontraindikasinya gagal ginjal berat dan asidosis metabolik serta dehidrasi berat. Selanjutnya ada glibenclamid untuk DM tipe 2 golongan sulfonilurea. Untuk dosisnya 2,5 sampai 10 mg per hari. Diminum sebelum makan. Untuk efek sampingnya hipoglikemia dan kenaikan berat badan serta reaksi alergi. Untuk interaksi obatnya alkohol, antibiotik golongan makrolid, azol, dan golongan beta blocker. Kontraindikasinya diabetes mellitus tipe 1 dan gangguan ginjal atau hati berat. Terus selanjutnya glimepirid, itu untuk diabetes mellitus tipe 2 juga, dosisnya 1 sampai 4 mg sekali sehari, diminum sebelum makan. Efek sampingnya hipoglikemia dan kenaikan berat badan serta alergi kulit. Untuk interaksi obatnya obat yang menghambat atau meningkatkan enzim CYP29 Untuk kontraindikasinya ketoasidosis dan gangguan ginjal atau hati. Selanjutnya ada glipizid. Glipizid yaitu untuk diabetes tipe 2 juga, diminum 5 sampai 40 mg per hari sebelum makan. Untuk efek sampingnya hipoglikemia dan peningkatan berat badan. Untuk kontraindikasinya antibiotik. Terus untuk interaksinya antibiotik, kontraindikasinya ketoasidosis. Artinya glikazid. Glikazid ini untuk diabetes mellitus tipe 2, diminum sebelum makan 40 sampai 320 mg per hari. Efek sampingnya hipoglikemia berat dan gangguan pencernaan. Terus untuk interaksi obatnya obat hipoglikemik lain dan CYP inhibitor. Terus untuk kontraindikasinya diabetes tipe 1 dan gagal ginjal. Selanjutnya ada tolbutamide, itu untuk diabetes mellitus tipe 2, terus diminum sebelum makan 500 sampai 2000 mg per hari. Efek sampingnya hipoglikemia. Terus untuk interaksi obatnya banyak obat dapat meningkatkan efeknya, Terus untuk kontraindikasinya gagal ginjal. Terus selanjutnya ada pioglitazone, itu diabetes mellitus tipe 2 untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Diminum sekali sehari 15 sampai 45 mg
dengan efek samping berat badan naik, retensi cairan, edema. Untuk interaksi obatnya, rifampicin menurunkan kadar obat, dan untuk kontraindikasinya gagal jantung. Selanjutnya ada akarbos. Akarbos ini untuk diabetes mellitus tipe 2, menurunkan gula setelah makan. Untuk dosisnya 25 mg bersama gigitan pertama pada saat makan. Diminum bersamaan dengan makan dengan efek samping kembung, perut begah, dan diare. Terus selanjutnya untuk interaksinya sulfonilurea meningkatkan hipoglikemia. Terus untuk kontraindikasinya gangguan hati tidak. Terus selanjutnya ada miglitol, itu untuk gangguan miglitol untuk diabetes mellitus tipe 2 untuk postprandial, diminum bersama makan 25-100 mg 3 kali sehari. Efek sampingnya kembung dan diare, interaksinya sedikit. Terus untuk kontraindikasinya penyakit usus berat. Terus selanjutnya ada repaglinid untuk diabetes mellitus tipe 2 untuk mengkontrol gula darah setelah makan. Diminum 0,5-4 mg sebelum makan, diminum 15-30 menit sebelum makan. Efek sampingnya hipoglikemia dan berat badan naik. Terus untuk interaksi obatnya gemfibrozil. Terus untuk kontraindikasinya diabetes mellitus tipe 1 dan gagal hati. Terus selanjutnya nateglinid, ini untuk kontrol postprandial, diminum sebelum makan 60-120 mg. Efek sampingnya hipoglikemia ringan. Terus untuk interaksinya obat hipoglikemik lain, dan untuk kontraindikasinya ketoacidosis. Selanjutnya ada dapagliflozin untuk menurunkan gula darah melalui urin, diminum 5-10 mg sekali sehari sebelum makan. Efek sampingnya infeksi saluran kemih. Terus interaksinya obat diuretik, kontraindikasinya gagal ginjal berat. Selanjutnya ada empagliflozin untuk manfaat jantung, ini diminum 10-20 mg sekali sehari. Untuk efek sampingnya itu infeksi saluran kemih juga. Terus kontraindikasinya diuretik. Terus interaksi obatnya diuretik, kontraindikasinya gagal ginjal. Terus selanjutnya yaitu ada canagliflozin, itu untuk diabetes mellitus tipe 2, diminum 100-300 sekali sehari sebelum makan pagi. Untuk efek sampingnya itu infeksi saluran kemih. Terus interaksi obatnya diuretik juga. Terus untuk kontraindikasinya gagal ginjal. Selanjutnya ada insulin glargin, itu untuk diabetes tipe 1 dan 2, insulin basal kerja panjang. Awal unit itu 10 unit tiap malam, 0,1-0,2 unit per kilogram per hari, dengan cara suntik subkutan sekali sehari. Efek sampingnya hipoglikemia dan berat badan naik. Untuk interaksi obatnya beta blocker. Terus kontraindikasinya hipoglikemia berat. Selanjutnya ada insulin lispro, ini untuk DM tipe 1 dan 2 juga, untuk kontrol gula sesudah makan. Terus untuk dosisnya berdasarkan karbohidrat atau gula yang dikonsumsi, karbohidrat atau gula darahnya. Terus untuk efek samping, untuk cara penggunaan itu disuntik dulu
secara subkutan 15 menit sebelum makan. Terus untuk efek sampingnya hipoglikeminya. Terus untuk interaksi obatnya beta blocker. Terus kontraindikasinya hipoglikemia berat. Selanjutnya ada sitagliptin, itu diabetes tipe 2, diminum sebelum makan 100 mg sekali sehari. Efek sampingnya nanti sakit kepala, pilek, dan pankreatitis. Untuk interaksi obatnya digoxin, untuk kontraindikasinya pankreatitis dan gangguan ginjal. Selanjutnya ada vildagliptin, ini untuk diabetes mellitus tipe 2, 50 mg 2 kali sehari, diminum secara oral. Efek sampingnya nanti sakit kepala, pusing. Interaksi obatnya interaksi ringan. Terus untuk kontraindikasinya gangguan hati. Selanjutnya ada linagliptin, ini untuk diabetes mellitus tipe 2, diminum 5 mg sekali sehari oral. Untuk efek sampingnya sakit kepala dan pilek ringan. Untuk interaksi obatnya, interaksinya minimal. Untuk kontraindikasinya pankreatitis. Selanjutnya ada alogliptin, ini diabetes mellitus tipe 2, 20 mg sekali sehari, 25 mg sekali sehari, diminum secara oral. Efek sampingnya sakit kepala dan infeksi ringan. Untuk interaksi obatnya interaksi ringan, dan untuk kontraindikasinya gagal ginjal atau riwayat pankreatitis. Selanjutnya ada liraglutid, ini untuk diabetes mellitus tipe 2 dan obesitas, diminum 0-6 mg per hari, disuntik subkutan sekali sehari. Efek sampingnya mual, muntah, berat badan turun. Interaksi obatnya menghambat absorpsi obat oral, dan untuk kontraindikasinya pankreatitis. Sekian murojaah saya mengenai golongan obat anti